Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Prof. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah peta imajinasi karya saya ini yang bertema fungsi, jenis, karakteristik media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi, jenis, dan karakteristik media pembelajaran. Oke, di sini ada 4 cabang yang bisa kita lihat. 1, yaitu karakteristik media pembelajaran. 2, fungsi media pembelajaran. 3, jenis media pembelajaran. 4, ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama kita akan menuju ke fungsi media pembelajaran. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu fungsi sumber belajar, yang kedua fungsi manipulatif, yang ketiga fungsi psikologis, yang keempat fungsi afektif, yang kelima fungsi atensi. Yang pertama itu fungsi sumber belajar. Jadi media pembelajaran sebagai sumber belajar yaitu seperti contoh media pembelajarnya kalau sebagai sumber belajar handphone bisa dikatakan salah satu media pembelajaran sebagai sumber belajar, karena pada zaman sekarang kita sebagai mahasiswa, guru, murid, dan lainnya cenderung menggunakan gadget atau handphone untuk men-searching, mencari sebuah sumber belajar untuk pembelajaran kita. Misalnya seorang mahasiswa memerlukan handphone tersebut sebagai sumber belajar, yaitu seperti ketika mencari artikel-artikel jurnal, kita akan menggunakan handphone untuk men-searching ke Google. Itu bisa digunakan juga sebagai sumber belajar. Gak cuma handphone saja, handphone, laptop, komputer, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini yaitu sumber belajar atau objek yang kita tampilkan kembali, dan dengan objek tersebut kita manipulatif atau kita ubah lagi dan kita tampilkan kembali. Itu manipulatif, kita memanipulatif media itu. Selanjutnya itu fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini cenderung interaksi antara guru dan murid, saling berkomunikasi, seperti guru dan murid memotivasi murid, guru memotivasi murid, atau juga bisa jadi murid memberikan apresiasi atau memotivasi diri sendiri, itu bisa jadi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif ini menumbuhkan perasaan dan tingkah laku, penolakan atau penerimaan terhadap sesuatu tersebut. Selanjutnya itu fungsi atensi. Fungsi atensi ini untuk meningkatkan perhatian murid terhadap media pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya kita ke jenis media pembelajaran. Di sini ada 4 gambar media pembelajaran. Yang pertama papan tulis, yang kedua proyektor, 2 handphone, dan 3 yang keempat komputer. Jadi
Ini adalah jenis-jenis media pembelajaran yang berbeda-beda di masanya. Kalau seperti kalau papan tulis ini pada masa konvensional, ini masa kini, dan ini masa menengah. Dari keempat ini, yang paling sering digunakan dan selalu digunakan di dalam kelas kita adalah ini, papan tulis. Itu pasti ada di setiap sekolahan, di setiap kelas, dan dimanapun tuh pasti ada papan. Biasanya untuk pada saat belajar kita gunakan untuk menerangkan guru digunakan untuk guru menerangkan ke murid sebelum adanya proyektor. Kalau proyektor ini gunanya itu untuk menampilkan PPT atau video animasi untuk belajar, seperti kalau PPT itu biasanya untuk para mahasiswa berpresentasi di depan audiens. Kalau untuk animasi atau gambar-gambar itu biasanya untuk pembelajaran di mata pelajaran SKI. Itu karena kan kita nggak mungkin ya pakai ceramah mulu, kita harus bervariasi, kasih video peperangan masa-masa zaman-zaman Nabi atau dakwah Nabi dengan video, itu bisa menggunakan proyektor. Kalau handphone ini seperti saya jelaskan tadi yang di sini, sebagai sumber belajar kita bisa men-searching materi-materi atau sumber-sumber belajar lainnya di handphone. Komputer juga sama handphone, tapi bedanya komputer kan kita bisa lihat lebih luas ya, karena layarnya lebih besar. Di komputer juga bisa bikin gambar-gambar juga. Jadi itulah jenis-jenis media pembelajaran. Untuk selanjutnya itu karakteristik media pembelajaran. Kita kasih satu contoh aja ya dari karakteristiknya media pembelajaran grafis, yaitu media pembelajaran yang diam. Karakteristik dari grafis itu sendiri memiliki gambar, sketsa, diagram, dan poster. Itu karakteristik dari media pembelajaran grafis. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Media pembelajaran ini memiliki ciri-ciri yaitu seperti kita dapat melihat media tersebut dan merabanya. Nggak mungkin dong kalau nggak bisa lihat medianya, pasti bukan media itu. Tentunya itu alat bantu belajar ya. Namanya media pembelajaran, pasti akan membantu kita pada pembelajaran. Memiliki perangkat. Kalau memiliki perangkat ini biasanya pada komputer, handphone, LCD, atau proyektor itu. Dan selanjutnya itu mendukung komunikasi, jelasnya mendukung komunikasi antara guru dan murid. Sekian dari penjelasan peta imajinasi ini, semoga bermanfaat. Akhir salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.